Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan proyek perancangan aplikasi mobile dengan judul proyek yaitu Prototype Aplikasi GoHealthy. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri dulu satu persatu. Yang pertama ada saya sebagai ketua, nama saya Jorgi Kori Qurani, NIM saya 2017 0801 158. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Selanjutnya ada teman saya yang bernama Rido. Ya, Rido, perkenalkan diri. Rido. Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya ada Inaudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya ada Yoga. Oke, selanjutnya kita akan mempresentasikan PowerPoint dari kelompok kita. Judul dari proyek kita adalah Prototype Aplikasi Mobile GoHealthy Service. Dan ini nama-nama kelompok. Yang pertama ada konsep aplikasi. Aplikasi GoHealthy merupakan ulang. Lupa, sorry. Mana ya? Ada. Yang ya, saya ulangi lagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint kami yang berjudul tentang Prototype Aplikasi Mobile GoHealthy Service. Di sini ada nama-nama kelompoknya. Lalu kita akan berlanjut tentang menjelaskan konsep aplikasi yang kita rancang. Aplikasi kami berjudul GoHealthy, yang dimana aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang dibuat dengan tujuan membantu masyarakat untuk menuju hidup sehat. Dalam aplikasi GoHealthy terdapat beberapa fitur yang dapat digunakan masyarakat untuk kepentingan kesehatan. Beberapa fitur diantaranya yaitu ada konsultasi online dengan dokter. Nanti user bisa melakukan interaksi 2 arah dari user dan dengan dokter. Dan si user tersebut bisa melakukan chat dengan dokter, yang dimana user itu bisa menanyakan atau berkonsultasi dengan dokter untuk menanyakan masalah kesehatan yang dialami user. Dan nantinya dokter akan menjawab dengan memberikan solusi yang terbaik untuk user. Yang kedua ada fitur buat janji temu dengan dokter.
Pada fitur ini, user bisa melakukan janji untuk bertemu dengan dokter yang di dalamnya berisi tentang jam, hari, dan tempat dokter itu melakukan praktek. Yang ketiga ada fitur cari rumah sakit. Fitur ini membantu user untuk mencari rumah sakit terdekat atau rumah sakit yang diinginkan user tersebut. Terus yang terakhir ada fitur beli obat. Fitur beli obat ini membantu user untuk melakukan pembelian obat dengan resep dokter. Pada fitur ini bukan cuma beli obat saja, tapi bisa melakukan pembelian vitamin atau yang lain-lain yang berhubungan dengan kesehatan. Yang kedua ada metode pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, kelompok kami menggunakan metode pengumpulan data dengan cara yang pertama ada studi pustaka. Kelompok kami melakukan kajian pustaka dengan membaca buku-buku dan hasil penelitian dari beberapa peneliti sebelumnya yang memiliki hubungan dengan penelitian aplikasi Gohalty agar mendapat landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Yang kedua, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Yoga. Yuk. Inaundi. Suaranya. Centered.
organisasional. Solusi. Akses. Nah, udah.
Ya, sampai sini saja presentasi kita. Kelompok kita akan menjelaskan tentang tampilan UI dari perancangan aplikasi GoHealthy dari kelompok 1 ini. Yang pertama ada tampilan awal. Jika user membuka aplikasi GoHealthy, nanti user akan disuguhkan dengan tampilan awal yang seperti ini. Jika user belum mempunyai akun, maka user harus melakukan pendaftaran dulu melalui register. Di sini user harus mengisi email, password, dan konfirmasi password. Lalu klik register. Kemudian jika sudah mendaftar, user diwajibkan untuk melakukan login pada aplikasi GoHealthy dengan mengisikan email dan password yang sudah terdaftar tadi. Jika user sudah melakukan login, maka user akan ditampilkan halaman utama aplikasi. Di sini aplikasi GoHealthy Oh iya. Bentar. Sorry. Ulangin. Baru perlu dibilang sih. Ulangin deh. Ya, maaf, kita ulangin lagi ya. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi dari GoHealthy. Jika user ingin membuka aplikasi GoHealthy, akan ditampilkan tampilan seperti ini. Jika user belum terdaftar, maka user harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengklik register. Dan jika user sudah terdaftar, maka user tinggal melakukan login saja. Di sini user harus jika ingin melakukan register, user harus mengisi email yang aktif, lalu password dan konfirmasi password. Jika sudah pencet klik register, lalu jika sudah terdaftar, maka user harus melakukan login, yaitu dengan mengisi email dan password yang sudah terdaftar pada database aplikasi GoHealthy. Jika user sudah login, maka user akan ditampilkan tampilan halaman utama pada aplikasi seperti ini. Terdapat 4 fitur yang disediakan dari aplikasi GoHealthy ini. Yang pertama ada konsultasi online. Yang kedua ada buat janji temu dengan dokter. Yang ketiga ada cari rumah sakit. Yang keempat ada shop, atau di sini kita bisa belanja obat atau vitamin atau keperluan lainnya. Yang pertama kita menuju ke konsultasi dokter. Jika user memiliki masalah dengan kesehatannya, user bisa melakukan konsultasi online bersama dokter lewat chat. Ini adalah tampilan dari user dengan dokter. Selanjutnya kita akan menuju ke menu fitur janji temu dokter. Di sini user bisa melakukan atau bisa membuat janji temu dengan dokter dengan cara klik buat janji, lalu user tinggal pilih tanggal dan hari.
dan jam. Di sini ada jam ya. Lalu klik buat janji. Jika sudah mengklik buat janji seperti itu, maka tinggal tunggu tanggal atau jamnya saja yang sudah ditentukan. Selanjutnya menuju ke fitur rumah sakit, cari rumah sakit. Pada fitur ini user bisa mencari rumah sakit terdekat atau yang diinginkan user dengan cara mengklik fitur search pada aplikasi GoHealthy. Di sini tersedia alamat-alamat atau nama-nama rumah sakit. User juga bisa melihat detail alamatnya seperti ini. Dan user juga bisa melihat maps rumah sakitnya dan bisa melihat petunjuk arah menuju rumah sakit yang dituju. Yang terakhir ada fitur beli obat. Pada fitur ini, user bisa melakukan pembelian obat atau vitamin atau keperluan-keperluan kesehatan yang diperlukan untuk kesehatan user atau kesehatan pengguna lainnya. Di sini user bisa melakukan pembelian obat. Jika sudah mengklik add to cart, nanti akan masuk ke halaman pembayaran. User bisa melakukan pembayaran lewat transfer bank atau yang lainnya. Lalu user tinggal melakukan checkout, nanti akan dihubungkan dengan halaman pembayaran. Ya, saya rasa cukup sampai situ presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.